Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Fable. Gimana jadinya Bro Bre kalau seorang pembunuh bayaran yang udah terlatih sejak kecil disuruh buat berhenti membunuh selama 1 tahun? Di film ini kita akan dikasih tahu kehidupan aneh yang baru pertama kali dijalanin si pembunuh bayaran. Padahal itu adalah kehidupan yang normal bagi orang pada umumnya. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Sebuah pertemuan antara kelompok Yakuza dan gangster asing berakhir tragis karena seorang pembunuh bayaran. Pembunuh ini tanpa ampun menghabisi semua orang yang hadir di pertemuan itu, termasuk sang bos Yakuza. Tapi dalam satu kesempatan dia nggak sadar kalau seorang gangster lagi merekamnya, dan HP-nya terpental ke semak-semak. Habis nyelesain tugas, pembunuh bayaran itu yang dikenal dengan julukan The Fable dijemput sama rekannya. Dan dibalik sifat sadisnya, ternyata Fable punya selera humor yang unik. Kebiasaannya kalau habis membunuh adalah membuang senjatanya ke dasar laut, dan udah nggak terhitung lagi berapa senjata yang udah dibuang. Singkatnya, setelah tugas tadi, Fable sama rekannya disuruh cuti dulu selama 1 tahun, karena organisasi mereka lagi digoncang. Mereka pun disuruh menetap di Osaka seperti orang normal lainnya, dan gak boleh membunuh orang lain. Kalau melanggar, mereka akan dibunuh si bos. Alasan bosnya sih biar Fable bisa jadi pembunuh pro yang sebenarnya. Karena salah satu syaratnya adalah bisa berbaur dengan masyarakat. Selama penyamaran itu, mereka akan dikasih identitas baru. Fable menggunakan nama Akira Sato dan rekannya Yoko Sato. Bosnya juga ngasih hadiah burung parkit buat Fable. Sementara itu 2 orang pembunuh bayaran dari kelompok lain lagi meriksa mayat para Yakuza. Sebenarnya mereka juga ditugaskan buat ngebunuh para Yakuza ini, tapi keduluan sama kelompoknya Fable. Akhirnya mereka mutusin buat memburu The Fable karena kalau mereka bisa membunuh sang legenda, maka reputasi mereka juga akan ikut naik. Besoknya, Fable sama Yoko berangkat ke Osaka tanpa membawa senjata apapun. Dan sebelum kedatangan mereka, bosnya Fable udah minta tolong duluan ke mantan kliennya buat bantuin penyamarannya Fable. Mantan kliennya ini adalah bos kelompok Maguro, Hamada, dan Ebihara. Mereka mau ngebantu karena masih punya hutang ke bosnya Fable. Selain itu, entah secara kebetulan atau enggak, waktunya bisa bertepatan sama bebasnya adiknya Ebihara, yaitu Kojima. Kojima ini habis dipenjara selama 8 tahun karena kasus pembunuhan. Singkatnya, Fable sama Yoko udah sampai di kantor Maguro. Lalu Ebihara memastikan kalau dia emang benar Fable dan nyuruh bikin simulasi buat ngebunuh mereka. Dengan insting membunuhnya, The Fable tahu kalau Ebihara sama Hamada nyembunyiin senjata. Setelah itu, Ebihara ngantar ke rumah baru mereka. Di sana semua fasilitas boleh mereka gunakan kecuali menyentuh mobil antiknya Ebihara. Tapi dasar emang orang gak punya takut, Fable sama Yoko malah masuk ke dalam mobil itu. Sebelum pergi, Ebihara nyuruh supirnya buat nyewa preman. Soalnya dia mau tahu apa The Fable bener-bener bisa ngontrol dirinya. Akhirnya pas habis minum sama Yoko, 2 orang preman itu mencegat dan menghajarnya. Tapi karena dengan motivasi untuk jadi lebih pro, The Fable sama sekali nggak melawan balik. Dan malah pura-pura kesakitan kayak orang normal. Setelah preman pada pergi, ada seorang wanita yang mau ngasih sapu tangannya, tapi ditolak. Besoknya, Ebihara ngajak Fable ke sebuah bangunan. Di sana dia disuruh membunuh seorang kriminal kalau mau dapat izin tinggal di Osaka. Dia pun terpaksa nurut dan menjatuhkan si kriminal hanya dalam 3 detik. Tapi dia menolak membunuhnya. Kemudian dia pun mohon ke Ebihara untuk membiarkannya hidup seperti orang normal selama 1 tahun ke depan.
Sebenarnya Ebihara ini cuma lagi nguji doang, dan pas lihat Fable serius sama omongannya, dia pun ngizinin tinggal di wilayahnya. Habis itu Ebihara cerita tentang adiknya yang baru bebas dan menurutnya si Kojima ini sebenarnya orang baik. Makanya pas tau Fable bisa nahan diri buat ngebunuh, dia jadi punya harapan supaya adiknya sembuh seperti orang normal lagi. Tapi kayaknya bakalan agak susah, karena saat ini Kojima langsung melakukan pembunuhan lagi, bahkan mulai menikmatinya. Kali ini korbannya adalah mucikari yang punya utang sama dia dan karena hari itu nggak bisa bayar, si mucikari akhirnya dibunuh. Di tempat lain, Fable lagi jalanin saran Ebihara buat nyari kerjaan kayak orang normal. Dan pas lagi di jalan, dia nggak sengaja ketemu sama cewek sapu tangan. Cewek ini namanya Misaki dan dia akhirnya ngajak Fable buat kerja di percetakan tempatnya bekerja. Di sana dia akan jadi kurir. Setelah jam kerja selesai, mereka minum-minum buat ngerayain bergabungnya Fable. Kemudian salah satu karyawan ketahuan sama Fable lagi ngerekam Misaki, dan diam-diam Fable merusaknya. Di situ Fable belajar tentang makanan kesukaan orang normal pada umumnya. Ternyata sangat berbeda jauh sama makanan yang biasa dimakan. Jadi ceritanya si Fable ini udah dari kecil dilatih sama bosnya buat jadi pembunuh profesional bro bre. Selama berbulan-bulan dia harus bisa bertahan hidup di dalam hutan. Dan suatu hari, bosnya bawa seorang pria ke situ buat dibunuh. Tapi sebelumnya si bos ngebakarin ikan buat Fable, tapi dia nggak tahu kalau ikannya masih panas. Dan akhirnya dia alergi sama makanan panas. Habis itu dia dimanfaatkan sama tawanan bosnya, tapi untungnya dia udah punya refleks bagus. Jadinya si tawanan nggak berhasil kabur. Dan setelah nostalgia, Misaki nelpon dia buat nginep di tempatnya Yoko karena kunci rumahnya hilang. Si Yoko juga emang orangnya supel, jadinya cepat akrab sama Misaki, dan nggak masalah nginep di tempatnya. Tapi karena sebelumnya Fable udah diingetin sama Ebihara buat join Misaki, dia pun rencananya mau minta maaf. Soalnya malah jadi dekat sama Misaki. Tapi pas ke rumah Ebihara, dia malah ketemu sama Kojima. Selain itu ternyata Ebihara kena serangan jantung pas lagi mandi. Kemudian pas di rumah sakit, Kojima bilang ke kakaknya kalau dia mau bisnis esek-esek. Dan sama Ebihara dilarang dengan keras. Walaupun udah dilarang, Kojima tetap sama rencananya. Dia mulai nyari cewek buat jadi PSK dan salah satunya adalah Misaki, yang ternyata mantan bintang JAV. Tapi karena Misaki udah insap, dia pun menolaknya. Lalu Kojima ngasih waktu buat mikirin lagi, sambil ngancem akan melukai orang-orang terdekatnya. Diam-diam Ebihara mengawasi pergerakan adiknya dan dia juga dikasih tahu kalau Sunagawa lagi ngumpulin pasukan buat balas dendam ke Kojima yang udah ngebunuh mucikari bawahannya. Dan salah satu pasukan Sunagawa adalah 2 pembunuh bayaran yang lagi ngejar Fable. Sunagawa juga ngasih tahu kalau kelompoknya lagi nyembunyiin di Fable. Jadinya pembunuh bayaran itu setuju. Lalu beberapa hari kemudian Misaki dikabarin kalau temennya habis dicelakain sama orang yang gak dikenal. Dia pun nelpon Kojima yang emang mendalangi semuanya. Di kesempatan itu dia tetap sama pendirian yang nolak tawaran Kojima sampai akhirnya dia menyerah setelah Kojima ngancam nyawa ibunya. Besoknya Misaki sih masih masuk kerja kayak biasa dan pulangnya dia juga ngajak Fable buat makan bareng. Tapi di situ Fable udah ngerasa dia nggak beres sama Misaki. Tapi Misaki nggak mau ngaku. Akhirnya Misaki datang ke tempat Kojima dan dia cuma mau kerja selama 1 tahun. Lalu Kojima ngeluarin kontrak kerjanya karena dia mau jalanin bisnisnya secara legal. Dan tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu apartemennya dan Kojima langsung terpaku. Di tempat lain Ebihara minta tolong Fable buat ngecek Kojima karena dia punya firasat buruk. Sebagai imbalannya Ebihara akan ngasih mobil kesayangannya. Setelah itu Fable pergi ke tempatnya Kojima dan berkat kemampuan membunuhnya, dia bisa membayangkan kejadian yang menimpa Kojima. Ternyata yang menyerang Kojima adalah para pembunuh bayaran. Selain menyandra Kojima, mereka juga membawa pergi Misaki.
Mereka dibawa ke markas Sunagawa dan Kojima disuruh ngaku kalau dia ngebunuh si mucikari karena perintah Ebihara. Tapi bukannya takut, Kojima malah balik ngancam Sunagawa dengan bawa-bawa The Fable. Seketika si pembunuh bayaran langsung kegirangan karena mereka bakalan ketemu sama legenda. Akhirnya Sunagawa menunda eksekusi Kojima dan ganti rencana buat melakukan kudeta. Sementara itu Fable lagi nyiapin peralatan buat nyelamatin Misaki. Sebenarnya Yoko udah coba melarangnya karena sama aja melanggar perintah bosnya. Tapi karena Misaki udah banyak berbuat baik ke dirinya, Fable merasa menyelamatkannya adalah sesuatu yang normal. Dan setelah persiapan selesai, Fable diantar sama anak buahnya Ebihara ke markas Sunagawa. Kita diperlihatkan dia bisa dengan mudah menerobos masuk dan menyelamatkan Misaki yang mau diperkaos sama anak buahnya Sunagawa. Lalu kedatangannya diketahui sama pembunuh bayaran, tapi mereka telat ke situnya. Soalnya Fable udah ngebawa Misaki ke tempat persembunyian. Barulah pas Fable mau nyelamatin Kojima, si pembunuh bayaran ketemu sama idolanya. Dan baku tembak pun pecah di situ. Pada akhirnya Fable bisa ngebebasin Kojima dan kabur dari pembunuh bayaran tanpa ngebunuh siapapun. Tapi anak buahnya Sunagawa langsung berpencar mencari mereka. Awalnya mereka bisa sembunyi dengan aman. Tapi gara-gara Kojima, keberadaan mereka jadi ketahuan. Mereka pun jadi buruan anak buah Sunagawa dan karena Fable nggak mau ngebunuh satu orang pun, dia jadi agak terdesak. Tapi akhirnya masih bisa kabur. Habis itu giliran Sunagawa yang muncul buat nantangin Kojima dan mereka berdua 1 lawan 1. Lalu pas Sunagawa udah mau menang, Fable nolongin Kojima, sampai mereka berdua sama-sama tersungkur. Dan setelah dari sana, Fable menuju ke tempatnya Misaki yang lagi dikejar sama salah satu pembunuh bayaran. Tapi pas dia mau nolongin, si pembunuh bayaran yang satunya lagi langsung ngadang dan ngajakin adu kemampuan menembak. Di saat mereka lagi bertarung, Misaki malah semakin terpojok. Tapi untungnya Yoko segera datang dan ngalahin si pembunuh bayaran yang ngejar Misaki. Pertarungan antara Fable sama si pembunuh bayaran akhirnya berakhir dengan mereka sama-sama ketembak. Tapi Fable masih bisa bertahan dan segera menyelamatkan Misaki yang lagi jatuh. Singkatnya, pas Misaki sadar, dia udah diantar ke depan rumahnya. Tapi buat nutupin identitas The Fable, Ebihara nyuruh anak buahnya buat menyamar. Walaupun begitu, Misaki punya feeling kalau Fable adalah orang yang nyelamatin dia. Dan akhirnya dia nggak jadi pulang, dan malah pergi ke rumahnya Fable. Di sana Yoko sama Fable menyambutnya dengan kesan yang normal, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Fable bahkan ngasih sketsa Misaki yang kayak gambar anak SD. Misaki pun menerimanya dengan tangisan bahagia. Setelah itu giliran Ebihara yang datang buat ngeliat adiknya sebelum membunuhnya karena udah mengabaikan larangannya. Sementara itu anak buah Sunagawa dan pembunuh bayaran ternyata masih hidup semua. Si pembunuh bayaran pun langsung merencanain buat nyari Fable lagi, tapi tiba-tiba mereka dibunuh sama bosnya Fable. Let's go.
Di lain sisi, Ebihara nemuin Sunagawa buat nunjukin foto Kojima yang udah mati. Dan mereka sepakat buat damai. Singkatnya, setelah semua masalah selesai, Fable sama Yoko kembali melanjutkan misi buat hidup normal seperti orang pada umumnya. Dan tanpa disadari, The Fable mulai menikmatinya. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?